Bantu subscribe bagi yang belum subscribe, like, komen dan jangan lupa share ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 269-270. Bab 269. Saat ini, sebuah berita tiba-tiba datang dari TV. Selamat pagi, teman-teman penonton. Berita pagi akan menyiarkan konten berikut untuk Anda. Pada pukul 8 pagi, Cao Yongzi, kurator museum kota kami, datang ke Hotel Lishui di Linjiazuang. Yuan Tai, manajer umum dari Hotel Lishui, menerimanya secara pribadi. Setelah Cleo Fei Lin dan Lin Siqiong melihat berita itu, ekspresi wajah mereka tiba-tiba menjadi terkejut. Karena protagonis berita ini tidak lain adalah Yuan Tai yang mengalami konflik dengan mereka tadi malam. Mengikuti penjelasan pembawa acara, gambar Yuan Tai sedang mengobrol dengan Cao Yongzi, kurator museum Jiangcheng, muncul di layar TV. Dilaporkan bahwa Yuan Tai, manajer umum Hotel Lishui, akan menyumbangkan porselen enamel dari tempat pembakaran resmi dinasti Tang. Porselen tersebut akan diterima oleh kurator museum Jiangcheng. Mari kita lihat pemandangannya. Saat ini, suara pembawa acara terdengar lagi. Segera setelah layar diputar, Yuan Tai menyerahkan botol porselen enamel yang dibungkus dengan kotak hadiah ke tangan Cao Yongzi. Tapi Cleo Fei Lin dan Lin Siqiong tercengang saat melihat vas ini, dan merasa itu sungguh luar biasa. Karena vas yang disumbangkan Yuan Tai kali ini sama persis dengan vas yang dipecahkan Lin Siqiong kemarin. Ada dua vas di Hotel Lishui, salah satunya dihancurkan oleh Lin Siqiong, jadi kemungkinan besar Yuan Tai menyumbangkan yang lainnya. Tentu saja Yuan Tai menyumbangkan koleksi barang antiknya. Tidak ada yang mengejutkan dalam hal ini. Bagaimanapun, banyak orang kaya akan melakukan hal seperti itu untuk memperluas pengaruh mereka di Jiangcheng. Namun yang sebenarnya membuat Cleo Fei Lin dan Lin Siqiong merasa tidak bisa dimengerti adalah kemarin Yuan Tai mengakui bahwa sepasang vas itu palsu, lalu mengapa Yuan Tai menyumbangkan vas tersebut ke museum? Yuan Tai sebenarnya menyumbangkan vas palsu ke museum. Cleo Fei Lin dan Lin Siqiong tampak bingung. Kali ini, di layar TV, pembawa acara mendatangi Cao Yongzi dengan mikrofon, dan bertanya dengan lembut, Direktur Cao, vas jenis apa yang disumbangkan oleh Tuan Yuan kali ini? Setelah dilakukan penilaian oleh ahli museum kami, vas yang disumbangkan oleh Tuan Yuan kali ini adalah vas porselen enamel dari tempat pembakaran resmi dinasti Tang. Tingginya 36 cm dan diameter 10 cm. Apalagi vas porselen ini mempunyai sejarah yang panjang dan mempunyai nilai sejarah yang sangat tinggi. Saya memperkirakan secara konservatif bahwa harga pasar vas porselen ini saat ini adalah sekitar 40 juta. Sayangnya, vas porselen ini harusnya sepasang, tetapi karena Tuan Yuan secara tidak sengaja kehilangan satu, jika tidak, sepasang vas ini akan memiliki nilai penelitian yang lebih tinggi. Cao Yongzi menjawab dengan enteng. Lalu karena vasnya mahal, mengapa kamu menyumbangkannya dengan murah hati, Tuan Yuan? Reporter itu kemudian menyerahkan mikrofon ke mulut Yuan Tai, dan bertanya dengan lembut kepada Yuan Tai. Barang antik milik negara. Saya tidak bisa menyimpannya untuk diri saya sendiri. Saya ingin menunjukkannya kepada lebih banyak orang untuk menghargai keindahan sejarah Tiongkok. Yuan Tai menjawab dengan berapi-api. Cleo Fei Lin dan Lin Siqiong memandang layar TV dengan bodoh, dengan ekspresi luar biasa di wajah mereka. Karena baru saja Cao Yongzi secara pribadi telah membuktikan bahwa vas sumbangan Yuan Tai itu sama sekali bukan palsu, melainkan porselen biru asli dari tempat pembakaran resmi. Sekarang vas sumbangan Yuan Tai itu asli, apakah vas yang dipecahkan Lin Siqiong tadi malam asli atau palsu? Jika palsu, mengapa orang yang mencuri vas itu tidak mencuri keduanya? Mencuri satu berarti mencuri, dan mencuri dua juga mencuri. Tidak ada orang yang sebodoh itu dengan memikirkan terlalu banyak uang. Tetapi jika vas yang dipecahkan Lin Siqiong kemarin adalah asli, mengapa Yuan Tai mengatakan vas itu palsu? Lin Siqiong dan Cleo Fei Lin saling memandang dengan cemas, keduanya merasa ada yang tidak beres dengan masalah ini. Mungkinkah masalah ini ada hubungannya dengan Fendi Zanders? Cleo Fei Lin mau tidak mau berkata dengan lembut. Dan Lin Siqiong duduk di tempat, tiba-tiba mengerutkan kening, lalu berkata perlahan, Cleo Fei Lin, tidak peduli apakah vas yang aku pecahkan kemarin itu asli atau palsu, masalah ini sudah selesai, kami tetap tidak mau dia. Diskusikan masalah ini lagi. Ayah, apa yang kamu bicarakan? Jika vas yang kamu pecahkan itu asli, berarti ada sesuatu antara Fendi Zanders dan Yuan Tai yang disembunyikan dari kami. Palsu. Cleo Fei Lin dengan cepat menjawab. Tetapi semuanya sudah berakhir sekarang, jadi tidak ada gunanya membahasnya. Lin Siqiong berkata kepada Cleo Fei Lin tanpa daya. Cleo Fei Lin, apakah kamu mengantuk? Tuan Yuan bahkan tidak mau memberikan wajah ayahmu. Bagaimana dia bisa menatap Fendi Zanders? Berhentilah memikirkannya. Saya pikir Tuan Yuan menyumbangkannya sekarang. Vas itu tidak bisa dikatakan palsu. Chen Lan berteriak sekeras-kerasnya, lalu menatap Lin Siqiong dan berkata, Oke, Lao Lin, cepat kemasi barang-barangmu, kita berdua harus pergi. Bagus.
Lin Siqiong mengangguk, lalu bangkit dan mulai berkemas. Beberapa menit kemudian, Lin Siqiong dan Chen Lan meninggalkan hotel, hanya menyisakan Cleo Fei Lin di kamar pribadi. Saat ini, Cleo Fei Lin masih memikirkan apa yang terjadi tadi malam, dan semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa ada yang tidak beres. Meskipun Chen Lan merasa mustahil bagi Fendi Zanders untuk mengenal seseorang seperti Yuan Tai, Cleo Fei Lin tidak berpikir demikian, karena Cleo Fei Lin mengetahui sikap Fang Zihua terhadap Fendi Zanders. Karena Fendi Zanders bisa mengenal orang-orang seperti Fang Zihua, bukan tidak mungkin bisa mengenal Yuan Tai. Dan ketika mereka makan malam tadi malam, semua orang merasa Yuan Tai mengganti kotak mereka untuk memberi mereka anggur merah karena Zhao Xuan. Tapi Cleo Fei Lin tahu di dalam hatinya bahwa dia tidak ada hubungannya dengan Yuan Tai, dan ini baru pertama kalinya dia bertemu Yuan Tai, dan Yuan Tai tidak tahu bahwa Cleo Fei Lin dan Fang Zihua adalah pasangan sampai setelahnya. Kecelakaan. Ini berarti Yuan Tai bahkan tidak tahu siapa Cleo Fei Lin ketika dia sedang makan di kamar pribadi, jadi tidak masuk akal jika Yuan Tai memberikan anggur kepada Cleo Fei Lin. Apakah ini semua karena Fendi Zanders? Cleo Fei Lin tidak dapat menahan diri untuk tidak bergumam, lalu menyipitkan matanya dan mulai menganalisis, itu pasti karena Yuan Tai mengenal Fendi Zanders, itu sebabnya dia begitu sopan kepada kami, dan kejadian ayahku pasti ada hubungannya dengan Fendi Zanders. Ada hubungan. Memikirkan hal ini, ekspresi wajah Cleo Fei Lin menjadi semakin bingung. Karena dia benar-benar tidak tahu siapa Fendi Zanders dan mengapa dia mengenal begitu banyak orang penting. Panggil. Cleo Fei Lin merasa bahwa dia tidak dapat menemukan jawabannya setelah memikirkannya di sini, jadi dia bangkit dan berjalan menuju kamar Fendi Zanders. Dia akan menemui Fendi Zanders untuk menanyakan masalah ini dengan jelas. Bab 270. Bang bang bang. Cleo Fei Lin datang ke pintu kamar Fendi Zanders dan mengetuk pintunya dengan pelan. Siapa ini? Suara Fendi Zanders terdengar. Fendi Zanders, apakah kamu sudah bangun? Cleo Fei Lin berdiri di luar pintu dan bertanya dengan suara rendah. Bangun. Setelah Fendi Zanders mendengar suara Cleo Fei Lin, dia buru-buru menjawab, lalu berjalan cepat ke pintu dan membukanya. Aku kembali larut malam tadi, kukira kamu belum bangun. Cleo Fei Lin memandang Fendi Zanders dan berkata. Hehe, aku baru bangun belum lama ini. Fendi Zanders berkata sambil tersenyum ketika dia melihat Cleo Fei Lin. Dia berpikir bahwa Cleo Fei Lin datang ke sini untuk mendesaknya agar bangun. Oh, apa aku baru saja membangunkanmu? Lalu apakah kamu ingin tidur sebentar? Cleo Fei Lin memandang Fendi Zanders dan berkata dengan sedikit malu. Tidak apa-apa, masuklah, aku akan mandi. Fendi Zanders dengan cepat memberi ruang bagi Cleo Fei Lin. Setelah Cleo Fei Lin masuk ke kamar Fendi Zanders, dia melihat sekilas lingkungan sekitarnya, lalu berkata, bagaimana? Apakah kamu terbiasa tinggal di hotel ini? Bagus sekali, saya belum pernah menginap di hotel sebagus ini. Fendi Zanders berkata sambil tersenyum. Biasa. Cleo Fei Lin mengangguk ringan, lalu langsung duduk di tempat tidur. Setelah Fendi Zanders melihat ekspresi wajah Cleo Fei Lin, dia juga menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Setelah ragu-ragu beberapa saat, dia berkata, apa yang kamu inginkan dariku? Mengapa kamu merasa aneh hari ini? Dahi. Cleo Fei Liner menatap Fendi Zanders sejenak, lalu berkata dengan suara rendah, sebenarnya, tidak ada yang salah, aku hanya ingin bertanya padamu. Saya punya pertanyaan yang ingin Anda tanyakan kepada saya. Apa pertanyaannya? Fendi Zanders bertanya sambil tersenyum. Vas yang dipecahkan ayahku tadi malam sebenarnya asli, kan? Cleo Fei Lin juga tidak berbasa-basi dengan Fendi Zanders, dan langsung bertanya pada intinya. Apakah vas itu asli? Setelah Fendi Zanders mendengar ini, ekspresinya tiba-tiba menjadi serius. Bagaimanapun, hanya Fendi Zanders dan Yuan Tai yang tahu tentang vas itu. Dia tidak mengerti bagaimana Cleo Fei Lin mengetahui hal ini. Ya, vas yang ayahku pecahkan kemarin itu asli. Cleo Fei Lin menjawab dengan nada yang sangat serius. Mengapa kamu mengatakan vas itu asli? Yuan Tai sudah mengakui bahwa vas itu palsu kemarin. Fendi Zanders mengerutkan kening dan menjawab. Meskipun Tuan Yuan kemarin mengatakan bahwa vas itu palsu, dia menyumbangkan vas lain ke Museum Jiangcheng pagi ini. Saya pikir jika vas kemarin palsu, maka yang tersisa di restorannya juga pasti palsu. Benar, tapi itu para ahli di kota Jiangcheng semuanya mengatakan bahwa vas itu asli. Apakah Anda mengerti maksud saya? Cleo Fei Lin mencoba yang terbaik untuk menjelaskan keraguan di hatinya kepada Fendi Zanders. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Cleo Fei Lin, dia juga tampak tidak berdaya, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi Yuan Tai dengan keras di dalam hatinya. Semula masalah ini sudah berakhir, namun siapa sangka Yuan Tai ini justru akan menyumbangkan vas tersebut. Dan jika Anda mengatakan Anda berdonasi saja, mengapa Anda menonjolkan diri? Tidak apa-apa sekarang, biarkan Cleo Fei Lin menyadari ada yang tidak beres.
Ekspresi wajah Fendi Zanders langsung menjadi tegang, karena dia sedang memikirkan bagaimana dia harus menjelaskan masalah ini kepada Cleo Feilin. Dan Cleo Feilin sendiri adalah wanita yang lembut, jadi dia secara alami melihat ketegangan di wajah Fendi Zanders dengan sangat cepat. Pada saat ini, kegugupan Fendi Zanders membuktikan bahwa apa yang baru saja dia katakan itu benar. Fendi Zanders, apakah vas yang dipecahkan ayahku kemarin itu benar? Itu hanya karena apa yang kamu katakan kepada Yuan Tai, atau kesepakatan apa yang kalian berdua capai, itulah mengapa Yuan Tai berada di depan banyak orang. Akui bahwa vas itu adalah palsu, kan? Cleo Feilin memandang Fendi Zanders dengan nada yang sangat serius dan bertanya. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Cleo Feilin, ekspresi ketidakberdayaan melintas di wajahnya. Wanita Cleo Feilin ini terlalu pintar, tidak ada cara untuk menyembunyikan petunjuk apapun dari mata Cleo Feilin. Fendi Zanders, apakah aku benar? Melihat Fendi Zanders tidak berbicara, Cleo Feilin semakin yakin bahwa tebakannya tadi benar. Dan Fendi Zanders melihat Cleo Feilin sudah berbicara terus terang, jika dia terus berbaikan, Cleo Feilin tidak akan mempercayainya. Jadi dia langsung mengangguk, dan berkata dengan suara rendah, kamu benar, vas yang dipecahkan paman kemarin itu asli. Ternyata itu benar. Cleo Feilin menatap Fendi Zanders di depannya dengan matanya yang besar dan cerah, dengan ekspresi yang sangat luar biasa di wajahnya. Meskipun dia baru saja menduga hal ini akan terjadi, Cleo Feilin masih merasa agak sulit dipercaya ketika Fendi Zanders sendiri yang mengakuinya. Vas itu asli, tapi aku tahu kalian tidak bisa mendapatkan 20 juta sekarang, itu sebabnya aku meminta Yuan Tai untuk mengatakan bahwa sepasang vas itu palsu, sehingga kalian bisa pergi dengan tenang. Fendi Zanders berkata kepada Cleo Feilin tanpa ekspresi. Saat ini, otak Fendi Zanders sedang bekerja dengan kecepatan tinggi, dan dia sedang memikirkan bagaimana menjelaskan masalah ini kepada Cleo Feilin nanti. Jika dia mengakui bahwa dia sebenarnya adalah bos Yuan Tai, semua usaha sebelumnya akan sia-sia. Namun jika Anda tidak mengakuinya, Cleo Feilin pasti tidak akan percaya jika Anda mencari alasan lain. Jadi Fendi Zanders sangat terjerat sekarang, dan tidak tahu bagaimana menyelesaikan masalah ini. Fendi Zanders, kamu tidak berbohong padaku, kan? Cleo Feilin menatap matanya yang besar dan berair, dan berteriak pada Fendi Zanders dengan ekspresi terkejut. Semuanya sudah sampai pada titik ini, menurutmu apakah aku perlu berbohong padamu? Fendi Zanders menjawab tanpa daya. Tapi bagaimana kamu bisa mengenal seseorang seperti Yuan Tai? Apa hubunganmu dengan Yuan Tai? Kenapa dia mendengarkanmu? Cleo Feilin, yang mengetahui kebenarannya, juga dipenuhi keraguan saat ini, karena ada begitu banyak hal aneh dalam masalah ini. Fendi Zanders memandang Cleo Feilin di depannya dan tidak berkata apa-apa, karena dia tidak tahu bagaimana menjelaskan hal ini kepada Cleo Feilin sekarang. Saat kita di restoran, alasan kenapa Yuan Tai begitu sopan kepada kami sebenarnya karena kamu, kan? Melihat Fendi Zanders terdiam, Cleo Feilin terus bertanya. Kanan. Fendi Zanders mengangguk tak berdaya. Lalu apa hubunganmu dengan Yuan Tai? Cleo Feilin bertanya pada Fendi Zanders dengan nada bingung. Mendengar kata-kata Cleo Feilin, Fendi Zanders tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentak, lalu berkata tanpa ekspresi, sebenarnya, saya sudah mengenal Yuan Tai sejak lama, dan alasan mengapa Yuan Tai memberi kami anggur merah di restoran adalah karena aku melakukannya untuk menyenangkanku.